Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dafa maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dafa mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsarun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dafa mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dafa masunun sun la tasun masonun masonun miswanun. Udaya buju gojuan wa maghdan fahuwa gozin wa dafa maghzun ubzu la tabzu maghdan maghdan mighdan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dafa ma'mulun humul la ta'mul ma'malun ma'malun mihmalun. Memang mudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini ngaji nggak banyak-banyak nih, soalnya kepala saya masih nyusutan ini. Jam berapa sekarang? Setengah 5. Kalian nyoba wifi nih, sambil diperhatiin sob apa tuh ya. Iya. Nanti diperhatikan, ini agak sulit karena mau nggak mau kalian dituntut ingat mustasna biillah. Sekarang wal bismillahirrahmanirrahim wal mustasna bi ghairin. Wal mustasna dan bermula mustasna lafaz yang dikecualikan bi ghairin dengan lafaz ghairin. Lafaz ghairin bit tanwini dengan dibaca tanwin. Ghairin bukan ghairi. Biasanya kan ghairi, ghairu gitu kan. Memang kalau di sini dipertegas. Wasiwan dan siwan, maknanya ghairin ya selain, kecuali. Siwan juga sama. Waya juju dan boleh. Apa tarkuhu meninggalkan tanwin. Nah, kalau siwan boleh siwa. Li'annahu karena sesungguhnya siwan maksurun itu isim maksur. Isim yang dibaca pendek itu maksur. Ka ason warohan, seperti lafaz ason. Apa maknanya ason? Aso. Tongkat. Lah itu riu pinter. Ya lo, odon kalah lu ngeriu. Rohan apa rohan? Rohan itu penggilingan. Penggilingan dulu itu kan tradisional. Alat menggiling kacang, menggiling anu itu loh. Cuma yang ditarik pakai sapi atau keledai. Dulu kan penggilingan begitu. Giling tebu kan sebelum ada mesin kan gitu kan. Nah, itu rohan namanya. Bilughatiha dengan
logatnya siwan. Nah, kan kemarin bisa 4, siwan, suwan, sawaun dan siwaun, gitu kan? Al mutaqaddimati yang telah lalu. Udah kembali ke pokok permasalahan. Wal mustasna bi ghairin wasiwan majrurun itu dibaca jer. Daiman dalam selamanya. Ai idhof bil idhofati sebab idhofah atau dengan idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih mustasna itu sebenarnya gampang, cuman masalahnya kan nanti ribet itu yang di bawahnya itu. Mustasna yang jatuh setelah ghairu, siwan, suwan, sawaun dan siwaun, mustasnanya pasti dibaca jer. Kan gampang kan? Sebagai mudhof ilaih. Cuman yang menjadi masalah ghairunya itu loh. Kadang dibaca ghairo, kadang dibaca ghairu, ya tergantung kebutuhan sebelumnya. Begitu loh. Nanti ada keterangannya di bawahnya. Ai idhofati ghairi wasiwan ilaihi. Ai idhofati ghairin tegese memudhofkan lafaz ghairi wasiwan dan siwan ilaihi kepada mustasna. Limulazamatihima karena netepinya ghairu dan siwan lil idhofati untuk diidhofahkan. Wal udah perhatikan wal aslu dan bermula asalnya. Wal aslu trouble enggak? Saya trouble. Wal aslu dan bermula asalnya. Wal aslu dan bermula asalnya, aslinya, awalnya itu maksudnya wal aslu. Fi ghairin di dalam ghairin ayyakuna itu bahwasanya ada apa ghairu. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa ghairu. Sifatan itu berupa sifat. Bimaknan dengan satu makna. Mughayirin yang berbeda dengan sebelumnya. Maksudnya mughayir. Diperhatikan loh, mughayir itu gak gampang loh. Mughayirin yang merubah, maksudnya merubah berbeda dengan kalam sebelumnya. Fima di dalam sifat mana tadi? Berlewat ya. Nahu ja'ani rajulun ghaira zaidin. Nah, ja'a datang ni padaku siapa rajulun seorang laki-laki. Ghaira, nah itu ghaira zaidin selain Zaid. Nah itu kan yang mustasnanya kan Zaidin. Zaidin mah udah pasti dibaca jer karena mudhof ilaih. Nah yang menjadi masalah ghaira itu loh. I'rabnya mustasna bi'ilah dikembalikan kepada roknya lafaz ghair. Ngerti? Nah kalau kemarin qomal qaumu illa Zaidan. Kan Zaidan kalau pakai ilah dibaca nasab. Nah nasabnya Zaidan itu diberikan kepada kalau pakai ghairu. Kan itu ghaira Zaidin. Nah Zaidinnya mah tetap dibaca jer. Cuma nasabnya diberikan kepada roknya lafaz ghair. Kalau ghair kan jelas nasabnya. Nah kalau nanti siwan juga sama. Siwan dibaca nasab. Qomal qaumu siwa Zaidin, cuman nasabnya siwa mukot daro gitu loh, ngerti kan? Itu maksudnya. Maka diperhatikan. Karena ini penentu, nanti berikutnya kalian tinggal memahami gitu loh.
Lakinnaha tetapinya ghairun atau ghairon humilat itu disamakan apa ghair ala illa atas illa wastu milat dan dipergunakan apa ghairun fil istisna'i di dalam istisna kama humilat sebagaimana disamakan apa illa awas yang kebalik alaiha atas ghairun wastu milat dan dipergunakan apa ghairun sifatan hale berupa sifat fima di dalam kalam iza atat apabila datang apa ghairun ba'da jam'in setelah jamak munakkarin yang berupa nakirah ghairu mahsurin yang tidak terhitung ghaliban di dalam normalnya sambil diperhatiin tuh ini trouble sebenarnya saya li ta'adzuril istisna karena udurnya istisna hina izin ketika ini jam'in munakarin ghairi mahsurin nahu qauli itu ayat nahu qauli ta'ala law kana fihima alihatun illallahu la fasadata kan kemarin udah ini di tauhid ingat lu Don nggak lupa pasti udah ini dalil ini udah ada di dalam bab wahdaniyah law kana jikalau ada fihima itu di dalam bumi dan langit apa alihatun banyak Tuhan jawabnya laula fasadata maka akan binasa akan rusak apa bumi dan langit takdirnya laukana jikalau ada fihima itu di dalam langit dan bumi apa alihatun Tuhan ghairullahi selain Allah wa illa dan bermula illa khina izin ketika ini perhatikan ustuk milat sifatan illa juga kadang-kadang ini agak sulit loh membutuhkan perhatian loh illa kadang-kadang juga dipergunakan sebagai sifat begitu loh mana tadi wa illa dan bermula illa khina idin ketika ini ustuk milat sifatan itu dimakna ghairin semakna dengan ghairu kadang-kadang ghairu sama dengan maknanya illa kadang-kadang illa maknanya sama dengan ghairu nah kalau ghairu kan isim berarti kan nah kalau illa kan huruf begitu loh lakin zoharo tetapi nampak apa i'rabnya ghairu atau i'rabnya illa fima di dalam kalam ba'daha yang setelah ayat itu laukana fihima alihatan illallahu la fasadata likauniha karena adanya illa ada itu bisuratil harfi dengan bentuk huruf al mausulati seperti isim mausul alal asohi atas kaul yang paling sahih fihima di dalam illa dan ghairu udah itu sekilas info aja jadi ghairu diperlakukan sama seperti illa namun illa terkadang juga diperlakukan seperti ghairu dalam arti bisa dibuat sifat. Nah yang menjadi masalah wayuk robinya perhatikan dan di i'rabi apa ghairu lafad ghairu apanya lafdzun lafadznya wasiwan dan suwan
dan siwan kan sama aja. Apanya takdiron kira-kiranya ka'ason dengan lafaz ason, seperti lafaz ason. Bima ay bil i'robi, dengan i'rob. Alladhi yaitu i'rob, masih keliangan kepala saya. Yastahiku yang menhaki hu pada ma, hu pada alladhi, sama baik kan itu isinya ada ma ada alladhi. Apa al mustasna? Mustasna bi'illah, dengan menggunakan illah. Artinya kalian harus ingat-ingat mustasna bi'illah kan kemarin macam-macam. Wajib dibaca nasab kalau jatuh setelah kalam tam mujab. Apalagi kalau baik istisnanya muttasil atau munqati kan gitu. Yang kedua, udah nanti ada bawahnya lah, kalau saya jelasin langsung nanti melakai dengan kalian. Tapi sambil diingat-ingat, minal i'robi nyatanya dari i'rob, ditafsilihi dengan perinciannya i'rob mustasna as-sabiti yang telah lalu. Li'annahu karena sesungguhnya kejadian lamma jurro ketika dibaca jen, lamma harakatin, lamma jurro ketika dibaca jen, bihima dengan ghairu dan siwan, apa al mustasna intakola maka pindah apa i'robuhu i'robnya mustasna ilaihima kepada ghairu dan siwan. Karena intakola i'robuhu ilaihima fayajibu maka wajib apa nasbuhuma membaca nasab ghairu dan siwan. Ba'dal kalami setelah kalam at-tami yang sempurna al-mujabi yang mujab. Wadzalika dan bermula itu yajibu nasbuhuma ba'dal kalami tamil mujab. Kama itu seperti mustasna fi nahwi. Kalau kalian kan nahwu itu karena kitab matan kan. Kalau dalam kitab syarah ya berarti fi nahwi. Wahabin. Nah itu harokat itu nggak perlu dirubah karena itu adalah harokat apa namanya harokat matan. Fi nahwi qamu ghaira zaidin. Qamu berdiri siapa kaum ghaira zaidin selain Zaid. Nah itu loh. Ghaira roknya dibaca nasab gitu kan. Kalau mustasnanya kan Zaidin. Oke. Nah, mustasna bi'illah cara bacanya berarti dipindah kepada roknya lafaz ghaira, ngerti? Itu yang harus kalian ingat-ingat. Berarti kan ini sulit. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafaz qamu ghaira Zaidin. Qamu itu bermula qamu, fi'lun madin itu fi'il madhi. Oh fi'lun wa fa'ilun ya, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Ghairu bermula ghairu, ismu istisna'in itu isim istisna, mansubun yang dibaca nasab, alal istisna'i atas istisna. Kalau ghairu isim istisna. Kalau kemarin kan illah huruf beda. Jelas kan? Nah kalau illah huruf, kalau ghairu isim. Itu harus ingat-ingat. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya illah. Ghairu fathu akhirihi ghairu lah. Fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya ghairu. Wahuwa dan ghaira, wahuwa dan bermula ghaira itu mudhofun, isim yang dimudhofkan. Wa zaidin dan bermula zaidin itu mudhofun ilaih sebagai mudhof ilaih. Wa ma
zakartuhu wa ma, dan bermula keterangan zakartu yang telah menyebutkan siapa saya hu pada ma, min annaha, dari sesungguhnya lafadz ghaira mansubatun itu yang dibaca nasab awal istisnai, atas istisna, wa yamma zakartuhu alladhi, itu pendapat, alaihi yang itu tetap atas alladhi, ibnu khurufin bermula Imam Ibnu Khuruf pakai kha ya. Ingat-ingat. Wa ahlul Andalusi, dan penduduk Andalus. Andalus lu tahu kan? Mana? Lu mana Bin? Irak. Andalus ya Spanyol lah. Maka yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu Al-Andalusi. Oh gitu loh. Wa ahlul Andalusi, dan penduduk Andalus. Pak, artinya ilmu nahwu tadinya berkembang pesat di wilayah Eropa, terlebih-lebih Spanyol. Spanyol itu ada dua yang terkenal. Pertama Andalus, dan kedua Cordoba. Oh, maka ada tafsir namanya tafsir Qurtubi. Oh, ada lagi Toledo. Toledo itu wilayah Spanyol juga, ya terkenal juga ilmu nahwu. Fa innahu, maka sesungguhnya Ibnu Khuruf dan ahlul Andalus, qalu itu berpendapat, siapa Ibnu Khuruf dan ahlul Andalus, nasibuha, berkatanya begini, nasibuha bermula yang menasabkan ghairu, al jumlah itu jumlah, alati yaitu jumlah, intasoba yang menerima kebaca nasab, apa kalam, ala tamamiha, atas kesempurnaannya jumlah, alal istisnai, atas istisna, likauniha, karena adanya wairu, jaat itu datang apa wairu, budlatan hale berupa budlah, ba'da tamamiha, setelah sempurnanya jumlah, wa ba'da wa inggal Farisi, dan menurut ulama Al-Farisi, Imam Al-Farisi, annaha, itu sesungguhnya ghairu mansubatun, itu yang dibaca nasab, alal hali, atas sebagai hal, minal mustasna minhu, dari mustasna minhu, wa fiha, dan itu di dalam jumlah, maknal jumlah, wa fiha, dan itu di dalam jumlah, maknal istisna'i, bermula maknanya istisna, wa anan nasibah, dan sesungguhnya amil yang menasabkan, laha terhadap jumlah, ma laha terhadap ghairu, ini gak trouble, cuman apa yang satu trouble itu nol ya. Iya. Oke. Masih trouble. Kurang galak. Apa entar atur. Ya. Mana tadi? Min fi'lin, dari fi'il, au syibihi, atau yang menyerupai fi'il. Yang menyerupai fi'il berarti apa? Isim fa'il kan gitu kan. Wa inda Syairofi, dan menurut Imam As-Syairofi, annaha, itu sesungguhnya ghairu mansubatun, itu dibaca nasab, al tasbihi,
atas makna tasbih bidarfi dengan dorob al-mubhami yang mubham. 5 karena alasan via yang itu di dalam ma minal ibhami bermula makna ibham, wan nasibu dan bermula yang menasobkan laha terhadap jumlah aidan kali juga al-fi'lu itu fi'il au syibhuhu atau yang menyerupai fi'il. Udah gitu. Ini perhatikan. Ini contoh yang menggunakan ghairu. Beda. Gak usah sendiri ya. Saya semboyongan. Dan takut pingsan lagi. Baru ambilin pin. Ambilin tongkat saya pin yang ini. Samping Kalau takutnya saya ini semboyongan nih yang keliling-keliling saya ini. Kalau ente mah udah pasti nggak ngaji ya dah. Ngerti? Kalau ente mah kamu tetap salawan. Ini perhatikan. Ya kayak ginian aja. Qomal qaumu, saya ulangi bab illa ini. Qomal qaumu illa Zaidan. Nah, perhatikan. Al-qaumu mustasna, Zaidan mustasna. Minhu ini kalau istisnanya pakai illa. Nah, sekarang pakai ghairu. Taruh, nah, makanya saya ulang. Qomal qaumu ghaira Zaidin. Oh, ghaira. Terus contoh yang lain. Qomal qaumu siwa Zaidin. Ada enggak Kevin? Ada enggak Pin? Hei? Belum Pin. Samping kursi saya, udah suruh keluar Kevin. Di atas, digantung di lemari. Ah. Udah kalau nggak ada udah keluar dah. Jangan ribet. Perhatiin. Ada yuk. Nah, udah yuk. Nah, semboyongan ini pala. Diperhatikan. Ini kan qomal qaumu illa Zaidan dibaca apa? Nasab. Oke? Nah, kalau pokoknya gini, hukumnya mustasna yang pakai hilang, itu kan dan. Itu diberikan kepada roknya lafaz ghaira. Cuman kalau pada lafaz siwa atau suwa, ini kan bisa 4 kan? Di sini qomal qaumu boleh siwa, boleh si, boleh sa. A. Ini tetap Zaid. Nih. Ghairu Zaidin. Siwa atau suwa Zaid. Sawa'a atau siwa'a Zaidin. Kan Zaidnya dibaca Z. Karena mudhof ilaih. Oke, paham? Nah, nasab itu diberikan kepada roknya. Kalau ini jelas. Perhatikan loh, ini sulit loh. Ngerti nih? Ini siwa ghaira, roknya dibaca nasab, zaidnya tetap Z. Nah, kalau di Zaidan kan udah pasti nasab. Nasabnya Zaidan diberikan kepada rok. Kalau ini muqaddarah. Nasab tapi kirakan. Oke? Don. Riuh nyambung. Kalau siwa'a atau sawa'a kan boleh 2. Boleh siwa seperti bina, boleh sawa seperti sama. Ngerti? Langit artinya lah. Nah, ini loh. Nasab. Nyambung. Nah, maka ini jangan dihapus nanti. Ngerti? Yang lain dikasih tahu supaya nggak nulis-nulis lagi. Udah ini dulu. Kan ini mustasnanya jatuh setelah kalam tam mujab. Ngerti? Nah, siapa kan belum itu. Maka perlulah kalian
kalian ingat-ingat terus. Gitu loh. Kenapa diingat-ingat terus? Karena hukumnya mustasna biillah itu nanti berlaku untuk huruf yang ada pada isim yang ada pada ghairu dan siwan, termasuk sawaun dan siwaun. Nah, diberikan kepada itu. Kalau ghairu roknya, kalau siwan muqaddar, sawaun dan siwaun pada hamzahnya. Paham? 4. Saya udah gemeter lagi. Kalau nggak pakai tongkat bahaya. Pakai nyusep saya. Tua lah. Oke, contoh yang bawahnya udahlah, bawahnya orang ada kok. Dikelarin ya sampai au siwa zaidin itu. Ya kan? Biar tuntas. Au siwa zaidin atau seperti contoh siwa zaidin ya selain zaid. Fi nahwi dalam seumpama contoh qomal qaumu siwa zaidin. Qoma berdiri siapa al qaumu kaum siwa zaidin selain zaid. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qomal qaumu siwa zaidin. Qoma itu bermula qoma itu fi'lun madin. Al qaumu bermula fat al qaumu itu fa'ilun. Siwa bermula siwa itu ismu istisna'in, isim istisna, mansubun yang dibaca nasab alal istisna. Wa huwa dan bermula siwa itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya siwa fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya fathah? Apa at-ta'adzur hudur li anau karena sesungguhnya siwan itu ismun maksurun isim maksur. Wa zaidin dan bermula lafaz zaidin itu mudhofun ilaih. Wal jumhur dan bermula jumhurun nuhat mayoritas ulama nahwu ala annaha itu atas sesungguhnya siwa dzarfu makanin itu dzaraf makan abadan dalam selamanya. Kalau menurut jumhur siwa dibaca nasab karena dzaraf. Nyambung nih. Itu khilaf, harus kalian ingat-ingat. Wala tus'alu dan tidak dijadikan apa siwan isman pada isim illa fid darurati kecuali dalam keadaan darurat. Wan nuduri dan dalam keadaan langka. Waqala dan berpendapat siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Nah, ini termasuk ulama Andalus. Itu Imam Ibnu Malik, ulama Spanyol. Kaz-Zajjaji seperti Imam Az-Zajjaj. Wa Ibnu Farisin dan Imam Ibnu Faris. Dia bermula siwan itu ismun isim abadan dalam selamanya. Kaghairin seperti lafaz ghairin apanya maknan wa tasarrufan, makna dan tasarrufnya. Itu perbedaan pendapat. Wa qala Ibnu Hisham dan berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham Ar-Rumani seperti Imam Ar-Rumani wa Abil Baqqa dan Imam Abil Baqqa wa Ibnu Usfur dan Imam Ibnu Usfur wa aktsaril kufiyina dan mayoritas ulama-ulama Kufah dzarfun itu dzaraf. Nah, menurut Imam Ibnu Hisham kasiron dengan banyak, wasmun dan isim qalilan dengan sedikit. Jadi menurut Imam Ibnu Hisham siwan diperlakukan dzaraf dengan banyak, diperlakukan isim dengan sedikit. Wa huwa dan bermula qaul Ibnu Hisham al-arjahu itu yang paling benar. Fa idza uribat maka apabila dierobi siwan ini kepala saya kejutan dorfan dengan dorof fahiyah maka bermula siwan itu mansubatun dibaca nasab abadan dalam selamanya bil amili dengan amil qabla yang sebelumnya.
Awisman atau halih berupa isim. Kagairin seperti lafaz gairu. Fatuto maka diberi apa siwan jami'a ahkamiha pada semua hukum-hukumnya gairu. Kama sebagaimana keterangan yufi itu yang memberi faedahu pada ma apa tamsilul musannifi membuat contohnya musannif. Jadi lafaz gairu lafaz siwan kadang diperlakukan seperti gairu, oke? Kadang diperlakukan sebagai dorof. Udah ya, saya udah komentar pintar ini. Oke, ya udah itu ada nasi dimakan. Sementara ini dulu, kalau udah keliang-keliangan berapa menit tuh? 35. Oke, ini memang wifi saya masih agak trouble ini. Oke ya, kita duduk bersama-sama dengan doa bifardul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.